Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqraba musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiy habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha Musholah Nurul Amal Perigi Baru Pondok Aren rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini dengan penuh berkah di tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali lagi salat Idul Adha berjamaah. Kita kembali lagi dalam keadaan Id, yaitu adalah kembali lagi dalam keadaan bersuci setelah 2 hari kita menunaikan puasa Tarwiyah tanggal 8 maupun puasa Arafah di tanggal 9. Setelah itu kita kembali lagi dalam keadaan bersuci kembali sebagaimana bayi baru dilahirkan, dengan catatan kita untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan penyembelihan hewan kurban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib pribadi berwasiat untuk pribadi dan umumnya kepada jamaah. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dekat kepadanya, agar senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di hari raya Idul Adha ini, Al-Faqih akan menyampaikan tema yang sangat penting sekali bagi kita, yaitu paling tidak adalah 3 nasihat keteladanan dari Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai uswatun hasanah kita, sebagai bapaknya para nabi dan para rasul. Karena itu, sebagai umat Islam, kita perlu merenungi bagaimana perjuangannya ataupun pengorbanannya beliau Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Maka dari itu ada 3 hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ujiannya kadang suka datang bertubi-tubi. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau banyak sekali berbagai macam ujiannya. Seperti contohnya ujian berupa seorang ayahnya yang bernama Azar. Ayahnya itu dia diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, tetapi ayahnya tidak mau, masih mengikuti agama nenek moyangnya. Kalau kita melihat di dalam surah Maryam, surah ke-19 ayat 46 dan 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Ayahnya berkata, apakah engkau benci dari Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Maka lanjutnya ayahnya berkata, illam tantahi, jika kamu masih lanjut ceramahi aku, maka wahjuruka la arjumannaka, maka aku akan merajamkanmu. Wahjurni maliyan, tinggalkanlah aku untuk selamanya. Pernyataan dari ayahnya ini sembari marah, membantah dari pernyataannya Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahimnya itu dia menyikapi dengan kasar ataupun tidak? Ternyata tidak. Maka Nabi Ibrahim dia menasehatinya dengan santun dan halus. Beliau berkata, qala salamun alaika, semoga keselamatan melimpah kepadamu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan meminta ampunan Tuhanku untukmu. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah itu amat baik kepadaku. Nah, ini akhir katanya dalam kisahnya, bahwa ayahnya Nabi Ibrahim yang bernama Azar mati dalam keadaan tidak beriman dan dalam keadaan tidak berislam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Belum juga ujian bertubi-tubi dengan berdebat dengan orang-orang kaum musyrikin. Ketika Nabi Ibrahim dia berdebat dengan kaum musyrikin, beliau itu berdebat dengan akal sehat, dan beliau menyeru kepada orang-orang musyrik bahwa semua berhala-berhala itu benar-benar berbaur kesyirikan. Belum juga diuji dengan seorang diktator penguasa yang kejam sekali yang bernama Raja Namrud, yang saat itu dia menghukumi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara dibakar, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari hukuman bakaran-bakarannya, sehingga Allah membalasnya dengan cara mengazab Raja Namrud dengan cara digigit nyamuk. Satu gigitan nyamuk saja itu bisa mematikan Raja Namrud. Ini merupakan apa? Bahwa kalau kita sebagai hamba yang beriman, kalau makin taat, kadang-kadang ujiannya datang bertubi-tubi, padahal kita sudah berusaha. Maka dari itu
kalau kita ingin menghilangkan rasa gundahnya dan juga ingin dimudahkan segala urusannya, maka hendaklah kita mengucap kalimat takbir, kemudian kita membaca tasbih, tahmid, dan kita perlu untuk memperbanyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah kita kalau ingin bergantung, kadang-kadang kalau kita bergantung kepada manusia, kita pasti kecewa. Maka dari itu perlunya kita bergantung ataupun meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini terlena dengan kemewahan ataupun kemegahan duniawi. Bahkan terlebihnya kita terlalu terlena dengan harta apa yang kita punya. Kita terlalu bergantung dengan harta. Kalau kita merasa tidak punya duit ataupun tidak punya harta, kita merasa kita tidak punya apa-apa. Padahal harta itu memang amat sangat kecil sekali. Bahkan dunia itu pun tidak selebar dengan sayap lalat ataupun sayap nyamuk. Harta itu pun kecil, bahkan dunia itu pun kecil. Maka dari itu kita perlu lagi untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecilkan dunia. Besarkan akhirat, kecilkan dunia. Kadang kita tidak pernah percaya dengan ketentuan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takdirnya begini, kadang kita suka mengeluh. Kalau kita menerima takdirnya begini, kadang suka bergembira. Karena segala ketentuan takdir itu merupakan hak prerogatif. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita perlu benar-benar bersabar dan kita harus benar-benar ikhlas apa yang kita jalani hidup di dunia ini. Mengenai dengan kurban, kita juga harus benar-benar ikhlas. Kita harus benar-benar rela. Dalam hal apa? Dalam hal kita sisihkan harta kita untuk membeli hewan kurban. Makanya daripada kita tidak pernah berkurban sama sekalipun, ataupun daripada harta kita dipakai hanya untuk hal-hal yang mudarat saja, mending kita sisihkan harta kita untuk membeli hewan kurban. Dengan kurbannya ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan gantinya yang lebih baiknya lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Saba, surah yang ke-13, ayat yang ke-39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fayukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan setiap orang yang menginfakkan hartanya, bahkan terlebihnya juga untuk apa? Berkurban, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya yang lebih baik. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau kita punya harta tetapi tidak pernah berkurban, percuma, padahal kita mampu. Belum juga sapi harganya berapa? 28 juta. Belum juga apa namanya, kambing harganya ada 6 juta, 5 juta, 4 juta, paling murah 3 juta. Maka dari itu ancaman Nabi Muhammad SAW kepada orang yang tidak pernah berkurban, bahwa qala Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang dia mempunyai harta, dia mampu, tetapi dia tidak mau berkurban, maka
jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Jangan sekali-kali dia menghadiri di hari raya Idul Adha. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tujuannya dengan kurban di sini adalah kita dari tadinya kita hanya angkuh ataupun sombong, pelit, akan menjadi orang yang dermawan ataupun orang yang berendah hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyar muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan memberi kemudahan untuk beliau. Begitupun juga dengan kita. Kalau kita selalu bergantung kepada Allah, niscaya kita akan selalu bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga yaitu puncak kecintaan di situ adalah kita bukan hanya sekedar apa yang kita miliki, tetapi kita harus benar-benar berbagi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, beliau adalah orang yang mempunyai kepribadian unggul, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bersabar dalam menghadapi ujiannya. Bayangkan Nabi Ibrahim, beliau 83 tahun belum pernah diberi keturunan, sehingga Nabi Ibrahim beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah aku anak-anak yang soleh. Setelah itu lahirlah seorang anak yang soleh yang bernama Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ismail, dia adalah anak yang selalu berbakti kepada orang tua, terlebihnya adalah ayahnya. Nabi Ibrahim, dia itu adalah orang yang bersabar. Begitupun juga dengan Nabi Ismail, karena dengan pengorbanan ataupun perjuangan mereka berdua, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk disembelih. Di dalam surah As-Saffat, surah yang ke 37 ayat 102, yang sering kita dengar, yang sering kita hafalkan, bahkan yang sering kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'iyah. Ketika Ismail dia usianya sudah balik, ya sudah dewasa, maka Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu. Maka menurut pendapatmu bagaimana, wahai anakku? Maka Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah apa yang kau diperintahkan oleh Allah, mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini yang namanya adalah berbagi kasih, berbagi kebaikan. Karena segala sesuatu, kebaikan itu tidak hanya untuk diri pribadi saja, melainkan kebaikan itu bisa dibagi kepada yang lain. Seperti Nabi Ibrahim membagi kebaikan ataupun juga berbagi kecintaan kepada anaknya, yaitu adalah Ismail. Begitupun juga dengan kita. Kita selaku hamba yang beriman, kecintaan itu bukan hanya milik pribadi, tetapi kita perlunya berbagi kecintaan kepada orang-orang yang lain, orang-orang yang kita cintai. Berbagi kebaikan dengan tebar senyum, dan juga berbagi kebaikan dengan tulus dan ikhlas mengenai kurban ini, yaitu adalah kita saling berbagi kasih, dan kita memberikan tali kasih kepada orang lain, terlebihnya orang-orang yang lebih membutuhkan. Dengan berbagi cinta, dengan berbagi kasih, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mencintai kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingat kita. Mengenai Idul Adha ini, yaitu adalah dekati Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dekati sesama.
Karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Dari penjelasan-penjelasan di atas di sini adalah perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, baik itu dari hartanya maupun juga jiwanya, itu pun beliau sudah terlaksana. Dan begitu juga dengan kita mencari nafkah untuk keluarga, apalagi juga dengan kurban. Untuk apa? Untuk keluarga, bahkan juga untuk masyarakat. Kita di sini adalah rela berjihad di dalam harta maupun jiwa kita, dengan jihad jiwa kita, agar jiwa kita senantiasa iman kita akan selalu naik. Mengenai harta kita, insya Allah harta yang kita peroleh halalan thayyiban mubarakan, dan mudah-mudahan kita semuanya insya Allah diberikan panjang umur dan sehat selalu di hari raya Idul Adha tahun ini maupun di tahun yang akan datang. Dan bagi yang belum sempat berkurban di tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi jamaah ataupun kita yang belum berkurban agar bisa berkurban nanti di tahun yang akan datang. Dan bagi yang berkurban di tahun ini, mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hikmah dari kurbannya di sini adalah menghilangkan sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Dari yang tadinya pelit ataupun bakhil, ataupun juga suka memfitnah orang lain, ataupun suka menggibah orang lain, ataupun suka menjahati orang lain, akan berubah menjadi kita berbuat baik dan tulus kepada orang lain, dan peduli kepada sesamanya, dan juga menjadi orang-orang yang mempunyai rasa simpati ataupun peduli kepada sesamanya. Tidak ada lagi yang dinamakan adalah kesombongan yang ada di dalam hati kita. Dengan ini kurban menyembelih kesombongan kita akan berubah menjadi tawaduk ataupun rendah hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Demikian khutbah yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu yaitu kenikmatan yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang amat membencimu dialah yang terputus. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah
الحمد لله الذي أمرنا بالاجتهاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita ditutupi dengan doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tadru'ana wa khushu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini, di hari Idul Adha ini, kami senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berilah kesehatan kepada kami, jasmani dan rohani, ya Allah. Bersihkan hati kami dari kotoran-kotoran hati seperti iri dan dengki, ya Allah. Dan bersihkanlah hati kami dengan penuh turut bahagia, ya Allah. Dan bersihkanlah hati kami dari kotoran kesombongan dan ubahkanlah hati kami dari takabur menjadi tawadu ataupun rendah hati, ya Allah. Agar senantiasa kami peduli kepada sesama, agar senantiasa kami berbagi kasih kepada keluarga maupun juga kepada masyarakat, maupun ayah ibu kami, anak istri kami, maupun juga cucu-cucu kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah haji mereka yang sedang beribadah haji di tanah suci, ya Allah. Jadikanlah haji mereka menjadi haji yang mabrur, ya Allah. Allahumma ja'alhum hajjan mabruran, Allahumma ja'alhum hajjan mabruran, Allahumma ja'alhum hajjan mabruran, Allahumma balligh muradana ila baitil haram mardatan ba'da qarratin, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu على نبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.